Saya mah dari sekolah. Dari sekolah. Sekolah. Tapi di dalam masih ada lagi yang diperiksa nggak? Tahu Ada. nggak? Berapa orang? Berapa orang? Dua. Dua orang lagi. 4 orang lagi yang diperiksa. Tiga. Tiga orang. Siapa aja yang ini? Saya, Pak Opi, sama Pak Wahid. Semua dari Pokoknya sekolah. ada di depan, di Dari dalam. sekolah, iya ada. Iya. Oh, ditanya apa aja sih tadi? Ya, itu Sedikit seputar aja. sekolah. Sedikit Dari aja. sekolah aja, ya, dan sebagainya. Iya. Tidak ke sekolah dan tidak apa namanya tidak datang untuk mengurus sekolah itu. Iya, Nah, masalah sekolah ini udah nggak saudara urusin lagi. enggak Pak. Saudara tinggalkan begitu aja. Iya, karena kan takut data siswanya fiktif, saya kebawa dan akhirnya iya kan saya diperiksa juga di Treskrimsus gitu terkait dana bos dan BPMU Saudara diperiksa di Treskrimsus di Polda di Jabar. Polda Jabar. Ya selama ini memang setelah bendahara ini dipegang oleh Amel, ya mungkin keuangan untuk ke Yosef agak seret lah begitu. Kalau minta ya mungkin dikasih tidak sesuai dengan harapan, hingga lama-lama mungkin jengkel barangkali, hingga lama-lama mungkin jengkel barangkali. Salam kehadiran, salam sehat, salam kehidupan. Sahabat-sahabat dekat, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi kita lanjutkan sahabat-sahabat Saka keterangan Pak Dir di video Jabar. Jadi di sana ya dugaan ranah korupsi dana bos dan BPMU kata Pak Dir ada korelasinya. Cuman permasalahannya karena percaya cerita Danu, dibawalah cerita bahwa masalah itu cekcok waktu Persi dipecah lele cerita Danu. Padahal satu orang pun tidak ada yang melihat Danu bersama Yosef dipecah lele. Bahkan alat bukti CCTV yang mengatakan Danu bersama Yosef. Baik itu di warnet, pecah lele, ataupun arah ke TKP. Kok dipercaya yang seperti itu? Sehingga apa sahabat-sahabat akan? Fakta dana bosnya, dugaan ranah korupsinya, data-data fiktif dan sebagainya terabaikan karena sudah dipisahkan. Mari kita coba bahwa ranah sekolah ini memang bermasalah. Kalau kita lihat di MBS November 2021 itu Kosasih, Opik, Wahyu sudah diperiksa. Mereka diperiksa dari orang sekolah. Pertanyaannya apa yang mereka sampaikan ke penyidik Polres Subang tentang sekolah? Apa mereka mengungkap itu murid fiktif, guru fiktif, data fiktif, dan sebagainya? Ya kalau nabos, kalau mereka ungkap tidak akan mungkin kasus ini sampai sekarang belum terungkap. Terus apa gunanya mereka sebagai saksi kalau dari pihak ranah sekolah? Siapa yang menyuruh mereka untuk tutup mulut? Karena ingat, Danu adalah operator sekolah. Di sana bukan hanya bicara tanggal 14 puntung rokok, tetapi bicara tanggal 18 Wahyu Kosasih sibuk mau ke sekolah padahal muridnya fiktif baru dan sebagainya. Jadi udah terus tanggal 19 Banpol masuk TKP dan sebagainya. Itu melibatkan orang-orang sekolah. Tetapi semua di-cut karena targetnya adalah cerita Danu, Yosef, Mimin, Arigi, Abi. Jadi Pak Dir juga kebawa cerita seperti dongeng bahwa seakan-akan ya tanda kutip lama-lama Yosef jengkel juga karena di istilahnya dana bos itu diatur oleh Amel. Pertanyaannya kembali, ada tidak fakta persidangan bahwa Amel mengurangi murid fiktif? Fakta persidangan murid setelah Amel Ibu Tuti meninggal, Yosef mau mencarikan dana bos, malah ada yang menguranginya, uang kurang dana bos. Apakah di waktu Ibu Tuti dan Amel masih ada berani menguranginya? Siapa mereka? Di sana seharusnya masuk daripada data-data fiktif itu. Siapa yang menguasai ini sekolah? Kok Amel sama Yosef dibenturkan? Itu kan cerita dongeng. Ayo dong buka laptop Amel. Benarkah Amel itu bendahara sekolah? Dia lapor-laporkan semua. Kan di situ. Kenapa? Tidak akan diungkap. Karena ceritanya mau mengikuti skenario Danu. Cekcok
masalah uang dipecah lele karena begini-gini itu Pak Dir mengatakan lucu ini kasus. Sampai kapan mau terungkap ya nggak terungkap. Motif lagi Pak Dir ini, akhirnya kan terungkap motifnya uang kan, Ya. ekonomi. Itu sempat juga ngelebar ke kasus soal dugaan korupsi Ya. dana bosnya. Apakah berkorelasi Pak? Ya, itu ada korelasinya, Bang. Jadi sekolah itu kan di bawah yayasan itu ada SMK dan SMP. Nah, terakhir-terakhir kan memang operasional sekolah itu didanai oleh dana bos maupun BPMU, tapi kan siswanya fiktif. Oke. Fiktif. Makanya kita sudah memeriksa beberapa mantan pejabat kepala sekolah maupun bendahara, karena mereka lah yang punya otoritas untuk pengelolaan dana bos maupun BPMU. Dari fiktifnya ya sudah kita dalami juga sih. Ya. Dan kalau kita melihat rekonstruksi kemarin kan, perencanaan yang bisa kita ungkapkan Yosep dengan Danu pada saat di Pecel Lele itu, ya selama ini memang setelah bendahara ini dipegang oleh Amel, ya mungkin keuangan untuk ke Yosep agak seret lah begitu. Kali minta ya mungkin dikasih tidak sesuai dengan harapan, hingga lama-lama mungkin jengkel barangkali harapan, hingga lama-lama mungkin jengkel barangkali. Dari Terkait melihat banpol di lokasi ya? Oh, bukan sekolah. Masalah Saya mah dari sekolah. Dari sekolah. Batas sekolah. Tapi di dalam masih ada lagi yang diperiksa nggak? Tahu nggak? berapa orang? Berapa orang? Dua orang lagi. 4 orang lagi yang diperiksa. Tiga. Tiga Tiga orang. Siapa aja yang ini? Saya, Pak Opik, sama Pak Wahyu. Semua dari Pokoknya sekolah. ada di depan, di Dari dalam. sekolah, iya ada. Iya. Oh, ditanya apa aja sih tadi? Sedikit sebentar. aja. Sedikit Dari aja. sekolah aja ya, dan sebagainya. Iya. Nama saya Pak Kapi. Oh, masa sih? Paling untuk jelasnya nanti. Berapa pertanyaan tadi? Berapa pertanyaan? Bisa ini dulu sebentar nggak? Kurang lebih sekitaran 15. 15. Terkait apa sih? Dan lagi sekolah atau enggak? Paling putar sekolah aja, Pak. Oh, sudah sekolah aja ya. Kegiatan di sekolah gitu. Iya, Berarti sekarang sekolah sendiri belum jalan lagi? belum. Oke. Turun Pak Kasasi. Kemudian, saudara takut wartawan datang kemudian nyerempet kemana-mana. Gitu. Betul. Oh, itu yang bikin saudara sampai dengan 5 bulan Tidak ke sekolah lagi. tidak ke sekolah dan tidak datang untuk mengurus sekolah itu. Iya. Nah, masalah sekolah ini udah nggak saudara urusin lagi. Enggak, Pak. Saudara tinggalkan begitu aja. Iya. Karena kan takut data siswanya fiktif, saya kebawa dan akhirnya iya kan saya diperiksa juga di Treskrimsus gitu terkait dana bos dan BPMU Saudara diperiksa di di Treskrimsus di Polda Di Jabar Polda Jabar. Ya. Mengenai apa? mengenai dana bos sama dana BPMU provinsi. Yang ada di sekolah saudara. Betul. Ya memang harus diperiksa karena saudara kan kepala sekolah, wajar itu Pak. Pemeriksaan terhadap seorang warga negara itu terhadap misalkan diduga terjadi ini wajar. Nggak, kalau memang kita nggak ini ya kita hadapi aja harusnya ya. Ininya yang jadi saya ini sejak saudara drop kemudian meninggalkan sekolah 5 bulan ya. Iya. Nah, berarti setelah saudara meninggalkan sekolah anak-anak itu gimana? Ya kan anak-anaknya nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada karena Ya nggak ada, fiktif kan. Hanya data saja. Gitu. iya hanya data. Betul. Itu yang bikin saudara takut. Iya. Habis itu cair berapa? Cair puluhan juta lah, nggak ratusan juta karena sudah dikeluarkan kan siswanya. Puluhan juta. Dan dana itu kalau dulu sebelum kejadian diterima Amel selaku bendahara, kalau Iya. sekarang bawa sama? Setelah itu dibawa sama Pak Yosep. Bukan ke Pak Dedi selaku bendahara, bukan? Ya, saya serahkan ke Pak Dedi, Pak Dedi Pak Yosep.